Masakanku hari ini ya, tahu goreng kremes ya, kita tahu goreng teman-teman karo kremes ya. Ini tahu goreng, kalau teman-teman nggak ada tahu tempe juga boleh. Kebetulan aku ada tahu, jadi aku pakai tahu goreng kremes ya. Oh teman-teman ya, kalau teman-teman nggak ada tahu tempe ya nggak apa-apa, ayam juga nggak apa-apa ya. Inilah teman-teman, tahu goreng kremes yang ini sop bakso, tak kasih sawi putih karo, kebetulan aku ada sawi putih sedikit karo seledri. Yang itu aku bikin bakmoy tahu teman-teman ya. Tuh bakmoy tahu. Ini dagingnya no halal ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai halal bisa. Ditambahin udang juga lebih enak tadi ya teman-teman. Aku sudah banyak jadi nggak usah. Ini bakmoy ya, namanya bakmoy. Bakmoy tahu ya. Teman-teman, kalau bakmoy itu biasanya dagingnya B2 rata-rata begitu. Cuma kalau teman-teman yang halal, teman-teman bisa pakai daging sapi, bisa ayam ya, monggo aja. Kayak gitu ya teman-teman, nih segini. Jadi 3 masakanku hari ini. Ini tahu kremes. Kalau ini bisa diganti tempe, bisa diganti ayam, monggo aja ya teman-teman, selera teman-teman. Aku kebetulan kan ada tahu. Jadi ini tadi tahu ini tak goreng dulu, setelah tak goreng baru kremesannya aku tuang di situ semua tadi. Kebetulan aku ada kremesan jadi tak tuang aja di atas tahu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang ini gampang, ini sawi. Teman-teman kalau nggak ada sawi putih, teman-teman bisa pakai sawi hijau, sawi ini ya, itu bisa. Aku pakai sawi putih karena kan ada ini baksonya 4 tadi, satu tak bagi 4 baksonya tak potong kecil-kecil aja lah sudah. Kayak gitu ya teman-teman. Ini sayurnya sop sawi putih baksonya bakso sapi ini ya teman-teman, ini bakso sapi. Yang ini bakmoy tahu. Jadi ini tahu ini tadi yang hancur nih, kan tahunya sebagian hancur, nggak tahu aku cuci hancur nggak tahu dari sonoknya. Suamiku kan beli di tukang sayur, sehingga tahunya hancur. Udahlah aku tak jadiin bakmoy aja, tak kasih daging sedikit. Kayak gitu ya teman-teman. Ini yang bagus tak goreng, yang bagus tak jadiin tahu tahu kremes gitu. Kalau yang ini tadi yang hancur-hancuran sudah tak jadiin bakmoy sing mangan aku suamiku tuh ada daging sedikit kemarin, jadi aku tambah daging lah sedikit. Tuh kelihatan potongannya gede-gede, biarin. Tadinya aku mau potong kecil-kecil teman-teman, aku takut nggak kelihatan nanti bedanya tahu karo daging, nanti nggak tahu ya. Jadi spin aku nanti makan tahunya lah anak semua suamiku, biar makan dagingnya. Kayak gini, ini bakmoy ya, bakmoy tahu kremes karo sawi putih bakso sapi ini halal ya teman-teman. Ini bakso sapi halal, ini tahu halal, ini yang non halal ya. Aku tunjukin ke teman-teman apa adanya aja ya, masakan menurut selera. Kalau teman-teman ini bisa diganti-ganti monggo aja. Ini juga bisa diganti kalau teman-teman nggak suka bakso, bisa diganti sosis ya. Teman aku lagi nggak ada sosis, kalau teman-teman nggak suka bakso ganti aja sosis, nggak apa-apa. Menurut selera teman-teman aja ya kan, masak itu menurut bahannya dan menurut selera masing-masing. Saya aku giniin ya teman-teman, biar tampilku kayak agak bagus gitu. Apa piringnya kepanjangan, tadinya aku mau taruh mangkok ini, tapi sudahlah, sudah terlanjur di piring, nanti gonta ganti repot uang ya. Gini aja lah teman-teman ya, biar tampilku bagus gitu. Jadi 3 masakanku hari ini ya teman-teman. Inilah tahu kremes ya, nih tahu kremes, bakmoy harus sop ini teman-teman semua. Dah 3 masakanku hari ini ya. Inilah masakanku, ini tahu kremes halal ya teman-teman. Ini sawi putih bakso sapi halal ya.
Ini namanya bakmoy non halal ya. Kayak gini ya. Itulah masakanku hari ini. Ya teman-teman semuanya, yang penting teman-teman lihat ya. Ini tahu kremes bisa diganti-ganti, monggo aja, terserah teman-temannya ya. Ini sekarang itu teman-teman harus hati-hati ya, khususnya rekening-rekening dolman ya, yang simpen-simpen rekening itu duit itu, teman-teman harus hati-hati karena sudah ada sindikat internasional ya teman-teman, itu dari Kamboja teman-teman, itu yang bobol. Jadi ada beberapa itu yang masuk di TikTok ya, itu udah pada kebobolan rekening dolman ini, dibobol oleh mafia ya, seperti sindikat lah, sedikit mafia yang membobol duit itu, yang khususnya yang ada in banking ya teman-teman, yang teman-teman punya in banking itu pakai kayak gitu ya, jadi kayak haters gitu loh, diratas terus diambil duitnya teman-teman semua. Jadi teman-teman yang rekening-rekening dolman ya teman-teman, lebih baik, ini saranku ya teman-teman, rekening diringkes saja jadi satu gitu, jangan sampai rekening-rekening dolman itu yang nggak kepake itu teman-teman ya. Teman-teman bisa dijadiin aset daripada hilang teman-teman ya. Teman-teman bisa untuk pindahan, teman-teman belum punya rumah, udah dibuat DP KPR aja rumah kayak gitu, daripada nanti hilang teman-teman. Bener teman-teman ya, daripada hilang teman-teman nyesel, banyak yang hilang. Kalau teman-teman investasi juga jangan investasi yang setengah judi-judi itu loh teman-teman, kayak kripto kayak gitu juga nanti hilang semua. Kemarin ada yang hilang 16 miliar, ada yang hilang 800 juta kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang duit ini susah nyarinya, teman-teman harus hati-hati ya. Banyak sindikat mafia itu loh teman-teman, itu sasarannya sasarannya India teman-teman, kayak gitu. Orang-orang sasaran di kita Indonesia, orang India itu sindikatnya dari, katanya TikTok itu dari Kamboja teman-teman ya. Jadi dia meratas rekening-rekening dolman itu yang dari Kamboja orangnya, nggak orang Indonesia kayak gitu teman-teman. Jadi nggak tahu bagaimana teman-teman yang pakai banking itu, teman-teman hati-hati kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus waspada lah, harus hati-hati kayak gitu teman-teman, yang rekening-rekening dolman itu teman-teman. Lebih baik teman-teman kredit, nggak apa-apa ya teman-teman. Aku dulu juga pernah ini teman-teman, pernah ngalami lah teman-teman ya. Dulu jadi ceritanya begini teman-teman, kadang orang itu ya teman-teman, banyak orang ngaruh-ngaruhi ya. Kita mau sukses itu banyak pengaruh yang enggak, padahal kalau kita enggak makan, dia juga enggak ngasih kita makan ya teman-teman ya. Suka orang itu kan ngompor-ngomporin, ngobong-ngobong gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita enggak punya, dia juga enggak ngasih. Kalau kita lagi susah enggak punya, dia tepuk tangan ya teman-teman. Kalau orang yang jahat itu begitu. Kalau kita lagi sukses, lagi seneng, nah dia langsung ngerecok-recokin kayak gitu. Banyak orang begitu teman-teman, kalau kita ingin membeli sesuatu tuh pasti ada orang yang ngerecokin, yang rese. Aku dulu teman-teman, ceritanya aku kan beli rumah yang ini, yang sekarang aku pakai ini kan, waktu itu masih bangun ceritanya teman-teman. Sebenarnya rumah yang aku pakai ini luasnya 91 meter ya teman-teman. Ini mau aku jual gitu. Ini kan 2 sertifikat ya teman-teman. Jadi ini 47 sama 46 kalau nggak salah ya teman-teman. Itu pokoknya 91 meter lah luasnya. Jadi ini sebenarnya aku mau jual waktu itu tahun 2022 ya. 2022. Terus aku kan punya rumah yang di sono teman-teman, yang di satunya itu. Nah, akhirnya teman-teman, akhirnya ada tetangga tuh rasain aku, rasain keluargaku gitu loh, nggak tahu bagaimana, itu orang-orang nggak jelas gitu. Akhirnya RT itu tahu, aku kan lapor teman-teman, lapor Pak RT gitu. Terus RT itu bilang sama aku, sudah kamu cepet-cepet pindah aja Bu katanya,
ini sudah nggak beres, nanti daripada keluargamu rusak, usahamu rusak kayak gitu. Aku ini belum jadi teman-teman, waktu itu kamar aja belum jadi. Jadi aku langsung suruh tukangku yang borong itu, aku bilang jadiin dulu kamar, aku mau cepet-cepet masuk barang. Akhirnya barang aku masuk masuk cepet-cepet. Jadi aku sebenarnya, aku ini pindah ke sini spekulasi ya teman-teman kayak gitu. Sebenarnya aku nggak ingin pindah sini, aku masih di sana. Nah ini aku jual, aku kan dapat duit. Aku dapat duit, aku tuh naksir tanah yang di dekat Bank BCA itu loh teman-teman. Dulu BCA Condet itu. Nah di dekat situ tuh bagus. Aku naksir, aku sudah nawar-nawar. Tapi orangnya nggak kasih kayak gitu tuh tahun 2022 ya teman-teman. Nah kayak gitu. Nah sisanya aku mau minjem bank gitu loh, minjem BCA. Waktu itu aku sudah nanya di bank, dikenakan bunga 11% teman-teman. Saat itu kan memang lagi habis Covid itu loh teman-teman ya. Jadi Covid kan 2020, 2022-an mau ke 21 mau ke 22 gitu loh ceritanya teman-teman. Jadi habis Covid persis. Jadi habis Covid kan usahaku itu nggak ada pemasukan ya teman-teman. Jadi orang yang booking itu dibatalkan, entah bagaimana, ada setan-setan jahat atau gimana, ada yang isu yang enggak lah teman-teman kayak gitu, sehingga orang pada batalin semua kayak gitu. Nah aku berpikir aku masih di rumah lama gitu, apa namanya, rumahku yang ini mau kujual teman-teman. Aku kan dapat duit, aku mau beli tanah yang deket BCA itu, ceritanya begitu, karena aku lagi nawar tapi belum ada duit gitu loh teman-teman. Akhirnya Pak RT itu bilang, sudah Bu, Ibu pindah aja, di sini sudah ndak beres. Jadi di situ ada satu, nggak tahu bagaimana teman-teman, aku tuh nggak begitu ini sama orang ya teman-teman. Jadi ada satu orang mau merusak keluargaku gitu. Pak RT itu kasih tahu aku, akhirnya aku cepet-cepet pindah. Aku berpikir panjang, waktu itu kan anakku masih kuliah ya teman-teman, belum selesai, anakku kan masih kuliah. Jadi 2021 itu habis Covid dan anakku masih sekolah. Aku berpikir gini, udahlah aku lepas aja. Akhirnya aku pindah ke sini teman-teman. Nah akhirnya yang di sana aku jual gitu. Yang di sana aku jual, orangnya kan lagi bayar separuh, nyicil-nyicil, ya sudahlah aku kasih, daripada nggak laku. Jadi dia bayar separuh, dia nyicil-nyicil gitu loh teman-teman. Tapi sekarang sudah lunas, sudah hampir lunas lah kayak gitu teman-teman. Padahal aku masih bayar apa, komisi marketing. Marketing kan nggak mau juga, dia belum lunas, marketing sudah harus lunas teman-teman, dia kan mau makan juga ya. Jadi begitulah teman-teman. Jadi ada orang yang rese keluarga aku gitu, orang itu nggak tahu mau berbuat apa, aku juga nggak tahu, wis biarin lah teman-teman. Akhirnya RT itu bilang sama aku, sudah Bu, Ibu cepet-cepet pindah. Ya aku pindah itu teman-teman. Kadang ya aku ngomong aja ya teman-teman, ini pengalamanku ya, mudah-mudahan shareku ini bermanfaat gitu ya. Sedang kita itu ya begitu teman-teman, kalau kita mau maju selalu ada halangan-halangan. Itulah teman-teman satu proses ya, orang mau apa namanya, mau maju itu begitu. Jadi semua di dunia ini tidak ada yang instan ya teman-teman. Kalau yang instan itu pasti nggak beres dah gitu. Yang instan itu ngawur semua ya teman-teman. Jadi seperti aku ya, sehingga teman-teman terpaksa aku kan pindah sini, sama aku jual. Akhirnya ya sudah, aku nggak jadi beli tanah yang di dekat BCA itu, padahal aku naksir di situ teman-teman. Apalagi bunga bank waktu itu 11%, jadi sangat tinggi ya teman-teman, karena kan habis Covid ya kayak gitu teman-teman. Itulah teman-teman ya, diceritain ke teman-teman pengalaman hidup. Jadi kalau kita mau beli, cepet beli teman-teman, jangan dengar orang, orang nggak ngasih kita makan. Aku juga nyesel teman-teman, karena suamiku tuh banyak pengaruh orang, kalau aku sih orangnya nggak kepengaruh gitu. Aku sama anakku tuh nggak ngaruh apa-apa, jadi aku harus mikirin, mentingin sekolah anakku biar anakku sukses gitu loh teman-teman. Jadi saat itu kan anakku lagi kuliah, jadi belum lulus, orang baru masuk kuliah kayak gitu. Jadi aku mikirin masa depan anakku, sehingga
ya sudah aku mengorbankan cita-citaku gitu loh teman-teman. Sehingga cita-citaku tuh ya aku mau beli itu di dekat BCA sono itu teman-teman, kayak gitu. Itu apa rancanganku ya teman-teman, sehingga ya begitulah. Karena suamiku tuh banyak kepengaruh orang itu kayak gitu, jadi dia nggak ngomong, dia ya udahlah aku diem aja juga, aku nggak mau orangnya bertengkar gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sudah nggak suka bertengkar juga, cuma gitu capek gitu loh teman-teman. Sehingga sudahlah sakarmu, sehingga dia nggak ngerti isi hatiku ya teman-teman. Aku sudah ngomong tapi dia malah dengerin orang, kadang orang ya begitulah. Jadi Pak RT itu bilang sama aku, sudah ibu pindah aja ibu, daripada nanti keluarga ibu rusak, apa masa depan apa anak ibu dan apa namanya usahaku gitu loh teman-teman. Sehingga aku berterima kasih juga sama Pak RT itu yang nasihati aku teman-teman. Jadi aku sudah tegur bu, tapi orangnya ini ya sudahlah bu, enggak apa-apa, ya udah saya pindah aja pak, enggak usah apa banyak persoalan gitu loh. Aku tuh orangnya nggak mau banyak persoalan teman-teman, sehingga akhirnya aku pindah gitu teman-teman. Jadi itulah halangan-halangannya, aku ceritain ke teman-teman ya. Aku tidak mau aku mendapatkan tanah yang itu tapi keluarga rusak ya teman-teman, masa depan anakku ya sudah, akhirnya aku nggak jadi sampai sekarang, duitku sudah habis teman-teman. Ya aku mau kredit lagi sudahlah, nggak jadi, sudah selesai, udah gitu teman-teman. Sebenarnya aku tuh masih ingin yang di sono gitu, tapi yang di sono itu sekarang malah katanya orangnya nggak dijual lagi, karena di sana itu hanya tanah warisan itu loh teman-teman. Jadi ya susah, penjualan tanah warisan itu kan agak susah gitu loh, karena kan apa meliputi orang banyak kayak gitu loh teman-teman. Ya jadi itulah, aku sebenarnya naksir itu teman-teman di situ, harganya waktu itu dibuka murah kayak gitu. Tapi ya aku kena halangan orang ini, setan ini. Jadi aku kena halangan penjahat ini yang mau rusak keluargaku ini teman-teman. Akhirnya ya sudah, akhirnya aku nggak jadi beli sampai sekarang. Akhirnya rumahnya aku tempatin sendiri teman-teman, aku nggak jadi beli gitu loh teman-teman. Jadi apa namanya, itulah aku cerita pengalamanku. Jadi kalau teman-teman ingin beli, cepat beli ya teman-teman, karena nanti itu PBB itu akan naik terus. Itu di Pati aja orang pada demo hari ini kalau nggak salah, tanggal 15 atau tanggal 13 tuh orang-orang mau demo PBB naik sampai 250% teman-teman. Ada lagi yang di mana ya, di daerah Banjar kemana ya, itu juga teman-teman ya pada naik Lamongan juga ngikutin ya. Ada yang ngomong di mana gitu loh, orang pas sekarang pada ngikutin kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan naik, nanti terakhir Jakarta kan sudah naik terus teman-teman. Ini aku kan tinggal di Jakarta teman-teman, jadi di kampung itu sudah bertahun-tahun kan nggak naik, mereka mulai naik satu-satu, nanti Jakarta juga mau naik kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh jangan jangan terpengaruh lah, nanti malah malah hilang duitnya ya. Orang yang kayak aku seperti apa namanya ingin kaya, jangan terlalu apa namanya ya teman-teman, bahasa Jawa jangan terlalu maruk lah. Ingin kaya sekarang kan orang ini pada ingin kaya, pada inilah jalannya tidak benar semua ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Sehingga aku kasih nasihat kepada teman-teman ya, itulah teman-teman, kita itu banyak halangan-halangan itu untuk menuju sukses ya teman-teman. Jadi untuk sukses itu ada prosesnya, bukan instan ya teman-teman. Yang instan itu sudah jelas itu judi teman-teman. Kalau yang instan-instan itu sudah jelas hal nggak benar teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Aku balik lagi ke sini, nanti nggak kepanjangan ya teman-teman, nanti ini aku ceritain aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, supaya teman-teman ngerti gitu ya, supaya teman-teman apa menyaring pengalamanku ya. Kalau kita punya cita-cita itu jangan kepengaruh orang kayak gitu ya teman-teman. Karena aku sebenarnya nggak kepengaruh, anakku nggak kepengaruh, tapi suamiku itu kan kepengaruh gitu loh teman-teman. Nggak tahu dia pikirannya, aku juga nggak tahu. Jadi sehingga tidak terjadi sinkron ya teman-teman. Jadi nggak sinkron sama aku, ya sudahlah, aku batalin aja kayak gitu teman-teman. Jadi seharusnya aku sudah lebih ya tahun ini, aku sudah ini
sebenarnya tahun ini sudah harus beli gitu, tapi nggak bisa beli teman-teman sekarang kayak gitu ya teman-teman, karena dia nggak sinkron. Ya itu dia kepengaruh orang luar itu kan mau busuk-busukin, jadi orang mau ngerusak, mau nguras duit suamiku kayak gitu teman-teman. Jadi orang itu kan memang mau nguras duit suamiku, alasan ABC. Orang-orang nggak jelas itu kan begitu teman-teman. Jadi aku nggak mau buka semua ya teman-teman. Jadi aku hanya ngambil ngambil permukaannya aja, ceritanya begitu teman-teman. Ya, ambil cerita permukaan, aku nggak mau cerita dalam-dalaman ya teman-teman. Sehingga aku hanya ambil permukaan untuk teman-teman, supaya teman-teman tidak kebrusuk ya, tidak terpengaruh, tidak sampai korban market gitu ya teman-teman semuanya. Itu aja lah. Terima kasih teman-teman. Hari ini aku masak ini ya, aku balik ke tahu kremes ya teman-teman, sama sop bakso sama bakmoy ya. Biarin lah teman-teman. Jadi itu semua bukan jalanku, bukan rezekiku ya sudah. Seharusnya rezekiku aku sudah punya lagi gitu, sudah punya tanah lagi, tapi karena terhalang itu orang begitu ya teman-teman, malah duitku habis teman-teman, malah aku nggak bisa beli tanah itu teman-teman kayak gitu. Jadi aku sekarang ya udahlah, aku bersyukur aja apa yang Tuhan berikan, mungkin ini jalan Tuhan ya teman-teman, kayak gitu aja. Aku tidak mau tidak mau terlalu ini ya teman-teman, tidak terlalu pikiran ya. Tadinya aku juga berpikir begitu ya, berpikir keras, tapi akhirnya udahlah, aku sudah aku lepaskan aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau hal-hal yang nggak baik itu pasti ini ya teman-teman, ada jalannya sendiri lah, aku begitu ya teman-teman. Hal-hal yang menipu, hal-hal yang berbuat jahat itu nanti dia akan terima upah karmanya sendiri ya teman-teman. Memang nggak ada yang ini ya teman-teman, tapi Tuhan kan tahu ya. Gitu aja teman-teman. Wis yo, aku tutup ya teman-teman. Terima kasih, gitu aja hari ini masakanku tahu kremes sop bakso sawi putih karo bakmoy. Wis ya teman-teman, gitu dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu.